Haleluya. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-36. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-36. Yang sudah ketemu, mari kita bangkit berdiri. Kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama dengan suara yang nyaring. Hitungan yang ketiga kita baca Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. 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 Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Ini kan hari raya kemerdekaan, saudara. Jadi, sekali lagi saya bacakan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang jadi pertanyaan, anak siapa ini yang membuat saya dan saudara menjadi merdeka? Saya percaya kita semua sudah tahu bahwa Yesus itulah, dialah anak Allah. Katakan amin. Sama-sama katakan anak Allah. Sekali lagi, bukan berarti kemudian disebut anak Allah kemudian Allah beranak ya. Tetapi anak Allah adalah gelar yang diberikan kepada Yesus Kristus karena dia dari sana. Katakan amin. Nah, puji nama Tuhan, saudara. Saya percaya hampir selalu kalau 17 Agustus kita selalu merayakan tentunya karena kita bersyukur. Ya mungkin kita bukan bangsa atau negara Amerika, tetapi Indonesia. Tapi saya percaya kita pun bersyukur kita ada di Indonesia. Katakan amin. Bilang kiri kanan, bersyukur kamu orang Indonesia. Terlepas dari sukunya apa, saudara, karena kita bersyukur di gereja kita, ya ada begitu banyak suku-suku, ada begitu banyak ras, etnis, saudara. Dan saya percaya ini adalah anugerah Tuhan bagi kita. Nah, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang merdeka? Saya ingin masuk dalam hal ini supaya kita mengerti ada banyak hal yang dicatat dalam Alkitab yang menjelaskan sebenarnya kemerdekaan itu. Tapi saya ingin masuk dalam satu poin yang luar biasa, yang saya percaya bahwa saudara harus mengerti poin ini. Untuk kita bisa menjadi orang yang benar-benar merdeka, maka kita harus bebas dari dosa. Katakan amin. Katakan yes. Nggak mungkin saudara kita menjadi orang yang merdeka tetapi kita tidak bebas dari dosa. Karena bicara kemerdekaan, bicara kebebasan. Amin. Tadi pagi saya ikut upacara dulu. Suara saya agak serak-serak, saudara. Saya harap saudara tidak terganggu dengan suara saya yang serak-serak becek. Bukan serak basah, tapi serak becek. Karena tadi pagi saya ikut upacara di sekolahan. Dibacakan kan undang-undang dasar di bagaimana bangsa Indonesia, dan kemudian pembina upacara menyampaikan bahwa Indonesia sudah bebas dari penjajahan. Ya memang kita sudah bebas dari penjajahan asing, tapi terjajah di negeri sendiri. Karena kita melihat dalam kurun waktu, saudara, nggak jauh, saudara. Sebenarnya hanya dalam berapa waktu, 3 bulan belakangan ini, kita sebagai orang-orang percaya, bahkan secara universal mungkin orang Kristen, di Indonesia kita masih mengalami yang namanya penjajahan sebenarnya. Tetapi saya tidak mau masuk dalam hal itu. Saya ingin agar supaya hari ini kita bukan hanya pengetahuan yang kita terima,
tetapi kita harus terima makanannya itu dabar, rema yang dari Tuhan. Bagaimana supaya kita benar-benar supaya kita bebas dari dosa? Bagaimana supaya kita bebas dari dosa ini, saudara? Nah, ada berapa banyak dosa yang ada dalam kehidupan saya dan saudara? Boleh saudara sebutkan satu persatu. Kira-kira dosa apa sih sebenarnya yang ada dalam kehidupan kita yang mungkin hari-hari ini kita sedang jalani, hari-hari ini sedang kita lewati? Apa dosanya? Membunuh, mungkin kita nggak pernah membunuh, benar? Mungkin kita nggak pernah membunuh, mencuri, ya mungkin juga saya percaya kita nggak ada yang mencuri di sini, apalagi. Tetapi saya percaya, walaupun kita nggak membunuh, mencuri, ataupun mungkin berzina, apalagi dosa-dosa, tapi saya percaya di dalam kehidupan kita pasti ada dosa. Yang orang berdosa bilang saya berdosa. Tapi kita sedang menuju kepada bebas dari dosa, katakan amin. Nah, makanya firman Tuhan hari ini datang dalam hidup saya dan saudara, supaya kita tidak lagi menyandang status kita orang berdosa, kita mantan orang berdosa. Katakan amin. Bilang kiri kanan, kamu bukan mantan orang berdosa. Jadi kita bukan mantan orang berdosa. Kenapa? Nah, saya mau masuk lewat firman Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena hari-hari ini kadangkala kehidupan kekristenan kita sudah terlalu banyak masuk hal-hal filsafat, masuk hal-hal yang membuat akhirnya kita sering nggak saudara bilang, ya saya ya itulah karena saya masih berdosa. Kadang-kadang kita tanpa sadar kita berkata bahwa kita masih berdosa. Ya namanya juga orang berdosa. Dan kita mengeneral, kita menormalkan hal itu. Padahal kita percaya bahwa di dalam Yesus Kristus harusnya kita sudah bebas dari dosa. Katakan amin. Nah, ini yang sering kali gereja tidak menekankan hal ini, sehingga orang menganggap dosa itu biasa. Bilang dosa itu biasa. Sehingga kalau seandainya jatuh dalam dosa, biasa. Sehingga kalau kita seandainya jatuh dalam dosa, kita kemudian begini, ya namanya juga orang berdosa. Nah, lewat firman Tuhan hari ini saya mau katakan, firman Tuhan katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Dengan kata lain, orang yang merdeka, dia sudah bebas dari penjajahan dosa. Katakan amin. Bukankah kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan? Bukankah kita sudah percaya bahwa Yesus Kristus yang sudah membebaskan kita dari dosa? Kenapa engkau masih melabeli diri kita dengan apa? Saya orang berdosa. Dan banyak hamba-hamba Tuhan kadang-kadang takut berbicara tentang dosa di gereja. Jangan, nanti kalau korek-korek dosa, jemaat pada keluar. Saya nggak peduli saudara mau keluar kek, tapi dosa harus selesai dalam hidup saudara. Katakan amin. Bahkan anak pendeta dia berkata begini, ya saya masih berdosa. Kalau masih berdosa ya jangan berdiri di atas mimbar. Jangan kemudian berkata, oh berarti Pak Chen udah gak ada dosa. Kita, natur kita memang dosa, tapi Yesus yang ada di dalam kita membuat saya dan saudara benar-benar merdeka. Katakan amin. Makanya kita terima Yesus, saudara. Ini yang kadang-kala sulit, kadang-kala dimengerti oleh umat-umat Tuhan. Saudara, siapa yang percaya bahwa di dalam dia ada Roh Kudus boleh angkat tangan? Saudara, kalau saudara berkata Roh Kudus ada dalam saudara, kita telah ayat Roh Kudus sama dengan Roh Suci, Roh yang benar.
Katakan amin. Kalau yang kudus ada dalam hidup saudara, kenapa kita masih berkata bahwa kita orang berdosa? Katakan amin. Yang kudus tidak akan pernah tinggal di dalam saudara kalau saudara masih hidup dalam dosa. Katakan amin. Makanya kita terima Yesus Kristus. Supaya apa? Yang dosa ini hilang. Dan ini tidak pernah diajarkan di gereja. Sehingga gereja selalu menjadi tempat orang berdosa. Kalau ini tempat orang berdosa, buat apa kita ada di sini? Saudara sudah percaya Yesus? Yes. Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Kenapa dia mau tinggal di dalam saudara? Ini yang saya mesti tekankan. Karena saudara sudah terima Yesus. Yes. Amin. Amin. Kalau Yesus bukan orang benar, kalau Yesus tidak kudus, Roh Kudus pun tidak mau tinggal dalam hidup saudara. Makanya Allah memberikan Roh Kudus kepada saya dan saudara. Kenapa? Karena kita sudah percaya Yesus Kristus. Amin. Amin. Makanya sekali lagi, colek, kamu bukan tantang orang berdosa. Amin. Kita sudah jadi orang benar. Amin. Kita sudah benar-benar merdeka. Ya, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya inti daripada itu, saudara, bahwa saya dan saudara benar-benar merdeka. Nggak usah panjang-panjang, saudara. Kalau kita mengerti inti kekristenan, wah, saya sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Saya percaya hidup saudara nggak mungkin penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Katakan amin. Amin. Jadi taruh dalam hidup saudara, ya, saya sudah terima Yesus. Yesus sudah ada di dalam saya. Lah jadi pertanyaan, kalau hidupmu berdosa, apakah Yesus mau hidup di dalam saudara? Dia nggak mau. Yesus datang untuk orang berdosa. Ya, bilang benar. Betul. Tapi Yesus nggak mau tinggal kepada orang berdosa. Amin. Makanya perlu bertobat. Pertobatan itu membuat kita, wah, makanya ada 5 langkah untuk kita menjadi 5 langkah kita jadi orang percaya. Yang pertama, kita harus terima Yesus. Yang kedua, bertobat. Setelah terima Yesus, ambil keputusan bertobat. Setelah bertobat, kita lahir baru. Lewat apa? Kehidupan kita yang diperbarui, dibaptis, itu lahir baru, dibaptis. Dan sesudah itu kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Nah, hari-hari ini banyak kekristenan masih hidup di dalam pola yang lama. Nah, pola yang lama ini harus kita tinggalkan. Amin. Nah, jadi bagaimana supaya saya dan saudara kita benar-benar menjadi orang yang merdeka, kita menjadi orang yang bebas dari dosa? Coba kita buka dalam Yohanes pasal 5. Kita mundur. Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke 14. Kita mau baca satu ayat ini. Yang sudah ketemu katakan amin. Satu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, ini kan cerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan. Yang saudara baca, kalau saya baca dari awal kan panjang, saudara. Saudara baca, catat di catatan saudara, nanti baca. Tapi ceritanya bagaimana Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, di mana Yesus menyembuhkan ada orang yang, coba kita lihat ayatnya yang kelima. Ya, baca juga akhirnya.
Tapi intinya gini, dia ayat yang kelima berkata, di situ ada seorang yang sudah berapa lama? 38 tahun lamanya sakit. Siapa di sini yang sakitnya sudah lebih dari 2 tahun? Ada? Ada? No, ada. Minggu yang lalu saya khotbah tentang perempuan yang 12 tahun pendarahan kan. Bayangkan, menstruasi 12 tahun. Udah jadi apa tuh badan? Ibu-ibu 4 hari aja udah guling-guling. Anak-anak cewek itu kalau seandainya haid aja udah, aduh, Kiranti udah habis berapa botol tuh. Nah ini cerita yang berbeda, tapi dikatakan di sana di ayatnya yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goyang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ketika orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Ini tadi yang ayat kita baca. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Haleluya. Nah, orang ini dia mengalami kesembuhan, tetapi dalam proses kesembuhannya Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, bukankah kita juga demikian, saudara, di dalam Tuhan? Ada berapa banyak orang Kristen yang tiap hari Minggu, saudara, mengangkat tangan memuji nama Tuhan. Oh, Yesus, 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 ku berseru. Ada banyak orang yang memanggil, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai, baru 17 Agustus sudah gak hadir, apalagi badai. Jangankan badai, baru hujan. Kalau malah ini gerimis, saya soalnya kalau kena gerimis suka nyut-nyut, migrain, waduh. Bagaimana mau bilang cinta Yesus, saudara? Nah, makanya firman Tuhan berkata, yang pertama yang saya mau katakan bagi kita, supaya kita benar-benar merdeka, supaya kita benar-benar bebas dari dosa. Hal yang pertama, bangun kesadaran hidup kita. Amin. Bangun kesadaran kehidupan saya dan saudara bahwa apa? Ada Yesus dalam hidup saya. Yang saya selalu bilang, Christ in me, Christ in you. Kristus ada di dalam saudara, Kristus ada di dalam saya. Bangun kesadaran. Kenapa saya mesti katakan ini? Karena hari-hari ini banyak orang Kristen gak sadar. Colek kiri kanan bilang, hey, sadar, sadar. Yes. Bangun kesadaran bahwa Roh Kristus ada di dalam kita. Amin. Roma 8 ayat 9. Coba. Roma 8 ayat 9. Firman Tuhan katakan apa di sana? Saya rindu saudara. Saudara berkobar-kobar hari ini. Amen. Jangan cuma karena kemerdekaan ya. Roma 8 ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi, oh belum semua nih. Baca sama mesti baca ini. 1, 2, 3. Melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi perhatikan ayat ini. Tetapi
jika orang tidak memiliki roh Kristus. Saya tidak bicara roh kudus saudara, tapi roh Kristus. Haleluya. Roh Kristus bicara tentang apa? Pribadi Yesus. Sifat Kristus ada dalam hidup saudara. Amin. Nah, hari-hari ini gereja sering bingung, roh Kristus itu apa? Roh Kristus bukan roh kudus. Roh Kristus adalah pribadi Yesus yang saudara terima ketika saudara percaya kepada Tuhan. Amin. Makanya tadi saya sudah jelaskan belum? Makanya kenapa Roh Kudus mau mengurapi saya dan saudara, mau melawat saya dan saudara? Kenapa? Karena ada Yesus. Amin. Karena makanya yang kita terima bukan Yesus secara tubuhnya masuk dalam kehidupan kita, karena dia ada di sorga. Tapi Roh Kristus itu yang harus saudara terima. Katakan amin. Barang siapa, ini saudara nggak akan temukan di gereja lain khotbah begini. Barang siapa, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Makanya saya mau bilang, keselamatan itu saudara hanya ada dalam Yesus. Saudara mau berbuat baik, orang Kristen belum tentu baik. Banyak orang Kristen yang jahat juga. Kita kalau mau dibandingkan dengan Buddha bunuh semut aja dia nggak pernah. Orang Kristen, orang NTT, Manado, Medan, Batak, Papua, jangankan semut. Ada istilah gini, semua yang berkaki 4 kecuali kaki meja, itu dia nggak makan. Semua daun kecuali daun jendela, di daun pintu, itu gak dimakan saudara. Nah, saya mau katakan kepada saudara bahwa bangun kesadaran, sama-sama ikuti saya. Bangun kesadaran. Sekali lagi, bangun kesadaran bahwa Kristus ada di dalam saya. Christ in me, the hope of glory. Kristus ada dalam hidup saya dan saudara. Maka kita akan menikmati kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Bagaimana supaya saudara benar-benar merdeka? Tadi saya sudah katakan bahwa kita sudah, anak itu yang memerdekakan kita. Makanya kita harus percaya kepada anak itu. Siapa dia? Yesus Kristus. Dan waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, ingat, makanya taruh dalam kehidupan kita, supaya jangan sampai kita melakukan dosa. Orang kalau berdosa saudara, ngomongnya tuh pasti ngaco. Coba bilang sama-sama, orang kalau berdosa ngomongnya pasti ngaco. Ditanya apa, jawabnya apa. Benar saudara? Hawa, Adam, ketika mereka jatuh dalam dosa, tahu nggak pertanyaan apa yang Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa waktu mereka jatuh dalam dosa? Adam, apakah engkau makan buah pengetahuan yang kularang? Buah pohon pengetahuan. Jawab, kalau ditanya, Adam, apakah engkau makan? Harusnya jawab apa? Iya, saya makan. Harusnya kan gitu. Tapi lihat Adam, orang yang berdosa, orang kalau jatuh dalam dosa ngaco ngomongnya. Dia bilang begini, Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang, orang Nado bilang, dia kok yang kasih pak kita, makanya kita makan. Secara tidak langsung dia mau bilang begini ke Tuhan, Tuhan, ini perempuan nggak ada kasih. Dia mau bilang, Tuhan, karena salah kok kasih orang ini. Siapa kok nggak kasih Hawa, kasih kayak Hasan. Jadi dia secara tidak langsung mau menyalahkan Tuhan. Makanya saya bilang, orang yang jatuh dalam dosa, hidupnya itu suka mempersalahkan orang. Ini kayaknya Pak Pendeta udah mulai salah.
Orang kalau hidup dalam dosa, ngomongnya pasti ngaco, saudara. Coba kita kembali lagi di tadi, Yohanes 5 tadi. Yohanes 5 ayatnya yang ke 6. Yohanes pasal 5 ayat 6. Ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, nggak perlu orang kasih tahu, Yesus tahu. Dia 38 tahun sakit. Maka berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Kalau ditanya, maukah engkau sembuh? Contoh saya tanya, Pak Evert mau makan? Mau. Kalau anak saya tanya, Clay mau makan? Mau. Dia gak pernah bilang gak mau, mau terus dia. Ini maukah engkau sembuh? Ayat yang ke-7, apa dia jawab? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, saya mau. Harusnya kan gitu. Orang ditanya, mau sembuh? Tuhan, saya mau sembuh. Ini Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu. Apabila air mulai goncang sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun. Kasihan deh lu. Orang Tuhan tanya, mau sembuh? Ini ciri-ciri orang dalam dosa. Jadi salah satu ciri supaya saudara tahu orang itu berdosa, terlalu banyak alasan. Bilang kiri kanan, gua kenal orang. Suka sekali beralasan. Haleluya. Haleluya. Makanya saya gampang kalau lihat orang mulai jatuh dalam dosa. Banyak alasannya. Pak Gembala. Aduh, udah mulai ciri-ciri orang mulai jatuh dalam dosa. Karena hanya dua, saudara, yang kita cari dalam kehidupan, yang kita temukan dalam orang. Kalau nggak jawaban, ya alasan. Kalau ditanya ya jawab. Ya, kalau nggak alasan. Haleluya. Nah, bagaimana supaya kita benar-benar merdeka? Saya kalau mau paparkan ada banyak sekali sebenarnya ayat-ayat saudara bicara tentang kemerdekaan. Tapi udahlah, kita nggak usah bicara yang muluk-muluk, nggak usah panjang lebar. Tapi intinya supaya kita mau benar-benar merdeka, saya harus bebas dari dosa. Katakan amin. Katakan yes. Nah, bagaimana supaya saya bebas dari dosa? Bangun kesadaran dalam diri saya bahwa Christ in me, ada Kristus di dalam saya. Sehingga apa firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 9, dikatakan tadi apa? Kalau kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika roh itu memang roh itu roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi bangun kesadaran bahwa kita ada Kristus di dalam kita. Amin. Karena kalau kita nggak miliki roh Kristus, maka kita bukan milik Yesus. Catat itu, saudara. Kolose 1 ayat 27. Coba kita baca. Roh Kristus ada di dalamku. Katakan, roh Kristus ada di dalamku. Hidupku baru. Kalau ada roh Kristus di dalam saudara, maka hidup saudara baru. Kita baca ayatnya yang ke-9, ayat 27. Kolose 1 ayat 27. Firman Tuhan berkata apa di sana? 1, 2, 3. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, memang dalam bahasa Indonesia dikatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Tengah-tengah mana nih? Tapi kalau dalam bahasa Inggris dijelaskan which is Christ in you. Kristus ada di dalammu. Katakan amin. Jadi bukan ada di tengah-tengah kita, tapi ada di dalam ini. Di dalam.
Nggak bisa ya translate bahasa NKJV atau TPT. Jadi dikatakan dalam bahasa Inggris, which is Christ in you. Jadi inti kekristenan, dengar baik. Inti kekristenan kita, sama-sama bilang, inti kekristenan saya. Kristus di dalam saya. Dan saya ada dalam Kristus. Katakan yes. Itu inti kekristenan, saudara. Jadi kalau saudara mau jadi orang Kristen, Kristus harus ada dalam saudara. Saudara ada dalam Kristus. Amin. Karena saya mau katakan gini, semua doktrin gereja, saya udah puji Tuhan, luar biasa. Saya banyak juga belajar, saudara. Dan saya menemukan bahwa bicara tentang ini kekristenan yang benar ya. Jadi semua doktrin gereja itu, semua penyampaian khotbah, saudara, semua inti daripada khotbah itu, gereja yang benar itu ya, saudara, adalah Yesus Kristus. Amin. Bukan artinya kemudian kita nggak boleh baca perjanjian lama. Tapi walaupun kita baca perjanjian lama, tapi intinya Yesus Kristus. Bilang Yesus Kristus. Jadi semua doktrin gereja sentralnya itu kepada Yesus Kristus. Amin. Jadi sentral daripada semua doktrin gereja yang benar, sentralnya Yesus ada di dalam saudara. Yesus ada di dalam kita. Amin. Dan kita ada di dalam Kristus. Itu saudara. Jadi kita bersyukur kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, which is Christ in you, the hope of glory. Dan saya rindu ini saudara nikmati, saudara, bahwa benar-benar Yesus ada di dalam saudara. Efesus pasal 4 ayat 15. Coba kita lihat Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15. Ya, firman Tuhan berkata, tetapi dengan teguh, sama-sama kita baca 2-3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Katakan, Kristus adalah kepala. Jadi semua kita berpegang teguh kepada kebenaran ini, saudara. Apa kebenaran ini, saudara? Bahwa segala hal ini yang ada dalam kehidupan kita, segala aspek itu harus bertumbuh menuju kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Amin. Karena Dia adalah kepala. Karena berkat itu turun dari kepala. Amin. Makanya saudara, kalau saudara tahu inti saudara dari keiman kekristenan ini, bahwa Yesus Kristus, maka saudara tidak akan pernah saudara lemah hidup saudara. Amin. Stres nggak ada dalam hidup saudara. Nah, orang ada Kristus kok dalam hidup saya. Ada Yesus Kristus, makanya saudara bangun kesadaran. Sekali lagi sama-sama, saya harus bangun kesadaran. Makanya untuk kita bangun kesadaran di dalam Yesus Kristus, kita harus menjadi ciptaan baru. Di mana itu? 2 Korintus, coba. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya ingat ayatnya. Siapa yang ada di dalam apa? Dalam Kristus? Coba kita baca 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, 2-3. Jadi siapa yang ada di dalam siapa? Kristus. Bukan dalam Roh Kudus, bukan dalam Bapa, tapi dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Nah, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. Ini ayat ini sering dipakai kalau seandainya orang habis dibaptis. Wah, yang lama sudah berlalu. Yang mana? Kan waktu kita menjadi ciptaan baru kan saudara, muka saudara tetap begitu.
Jerawatnya nggak pindah, saudara. Benar? Tai lalatnya nggak ada dari sini, tiba-tiba waktu dibaptis cipta baru tai lalatnya pindah di sini. Nggak ada. Bentuk saudara seperti itu. Yang hitam tetap hitam, yang putih ya puji Tuhan tetap putih. Kalau saudara lama mandi di kolam, mungkin jadi pucat, itu doang. Tapi enggak, yang dimaksud ciptaan baru itu yang di dalam, saudara. Amin. Jadi bukan secara fisik, saudara, tapi roh kita yang baru. Chain yang lama sudah berlalu, sekarang yang ada new chain yang baru. Amin. Yang sudah ada dalam Kristus. Bilang sama-sama, sebutkan nama saudara masing-masing. Saya adalah chain yang baru. Haleluya. Makanya kalau saudara ciptaan baru, hidup saudara dahsyat, saudara. Katakan amin. Amin. Jadi sekali lagi katakan, saya bukan mantan orang berdosa, tapi saya adalah manusia baru. Jadi saudara bukan barang bekas. Amin. Saudara bukan mantan, saudara, tapi saudara benar-benar baru, karena ayat ini bilang. Jadi kita bukan barang second, saudara. No. Jadi waktu kita ada di dalam Yesus Kristus, maka kita menjadi ciptaan baru. Gimana sih? Bapak contoh ini lama. Waktu yang baru datang, terganti. Apple kah dia? Atau apa? iPhone kah dia? Jadi baru, jadi benar-benar kita menjadi baru. Roh kita yang menjadi baru di dalam Tuhan. Katakan amin. Makanya kita adalah makhluk yang baru, saudara. Amin. Coba kita buka Kolose 3 ayatnya yang ke-9 dan 10. Kolose 3 ayat 9. Saya harap saudara catat ayat-ayat ini, saudara, biar ini menjadi perenungan saudara di rumah. Supaya bagaimana kita mau bebas dari dosa, supaya kita benar-benar menjadi orang merdeka. Wah, Yesus bilang jangan berbuat dosa lagi. Nah, bagaimana caranya? Makanya kita harus meninggalkan yang lama. Ini Kolose 3 ayat 9. 1, 2, 3. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar dan kalinya. Kita telah mengenakan manusia yang baru. Amin. Bukan lagi manusia lama, bukan mantan orang berdosa, tapi kita sudah mengenakan manusia yang baru. Amin. Yang terus-menerus diperbarui. Bisa kita lakukan kesalahan, tapi kita sudah manusia baru ini. Katakan amin. Bukan manusia lama lagi. Nah, masalahnya roh kita baru di dalam Tuhan, tetapi jiwa kita masih jiwa produk lama yang error, saudara, yang suka korslet. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi yang pertama, saya mesti jelaskan ini sampai tuntas, saudara, supaya saudara paham. Sekali lagi katakan, saya adalah makhluk yang baru. Nah, makhluk apa kita ini? Makhluk roh, di mana kita menjadi warga kerajaan sorgawi. Amin. Haleluya. Nah, ini jarang dikasih tahu di gereja-gereja. Selalu gereja khotbah berkat, sukses. Itu gak dibawa dalam kekekalan. Yang dibawa adalah roh kita yang baru. Katakan amin. Makanya kita harus dewasakan terus roh kita ini, mengerti apa yang jadi kehendak Allah. Harus benar-benar merdeka, bebas dari dosa. Gereja hari ini takut bicara tentang dosa.
Gereja selalu menyenangkan, mencari kenyamanan. Bukan yang nyaman untuk Tuhan, tapi nyaman untuk jemaat. Oh ya. Jangan singgung-singgung. Nanti udah gak masuk ibadah. Saya gak peduli sudah. Mau satu orang juga di sini, saya khotbahnya tetap sama. Ya. Karena saya pun sedang membangun hidup saya. Manusia yang baru yang ada dalam saya. Saya mau terus diperbaharui terus. Katakan yes. Kita sudah meninggalkan manusia lama kita. Katakan amin. Kita adalah ciptaan yang baru. Kita makhluk baru, makhluk sorgawi. Katakan yes. 1 Korintus, coba buka 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke 45. 1 Korintus 15 ayat 45. Kita baca sama-sama. Bisa? 1 Korintus 15 45. 47 kali. 1 Korintus 15 47. Coba. Ya, coba. Ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Manusia pertama, Adam dan Hawa. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua, Yesus Kristus Adam terakhir, the last Adam, berasal dari sorga. Makanya saudara kalau mau terima sorga, saudara harus terima manusia yang kedua. Yes. The last Adam, Adam yang terakhir itu. Haleluya. Kenapa? Karena Adam yang terakhir itu menghidupkan saudara. Adam yang pertama, manusia pertama, kita kembali lagi debu menjadi debu tanah. Dia dari sana. Dari 45. Oh iya. Mundur. Ya berarti benar ya tadi saya 45. Kita baca dari 4. Ya, baca dah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohani. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Wah, dahsyat. Makanya saudara harus bangun kesadaran. Sama-sama sekali lagi, supaya saya bebas dari dosa, supaya saya benar-benar merdeka. Bangun kesadaran. Christ in you, Christ in me. Amin. Kristus ada di dalam saudara, Kristus ada di dalam saya. Maka pengharapan akan kemuliaan akan menjadi bagian kita. Katakan amin. Katakan amin. Jadi ini luar biasa saudara, kalau kita mengerti firman Tuhan. Jadi Allah menjadikan kita, Allah lah yang memproses hidup saya dan saudara. Katakan amin. Jadi supaya kita benar-benar merdeka, benar-benar bebas dari dosa, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, bangun kesadaran kita. Sama-sama katakan, saya harus sadar. Bilang kiri kanan, sadar. Sadar. Gelitik dia, sadar dong. Karena kita udah terlalu lama saudara nggak sadar saudara. Makanya saudara harus tertanam di rumah Allah, supaya kesadaran saudara benar-benar harus benar-benar disadarkan. Hari-hari ini kekristenan terlalu lama, terlalu mengikuti dunia saudara. Harusnya kekristenan mentransformasi dunia, tapi kita menjadi ikut-ikutan dengan dunia. Makanya kita harus bangun kesadaran. Mulai hari ini bangun kesadaran kita. Katakan amin. Yang kedua, Roma 12 ayat yang kedua. Tentunya ayat ini ayat yang luar biasa, yang sering kita baca.
ayat hafalan bagi kita. Terlaluan kalau saudara nggak hafal. Janganlah kamu serupa Dengan dunia. kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Katakan yes. Yes. Amin. Amin. Saya nggak mau jelaskan tiga ini yang baik, yang berkenan kepada Allah. Wah, tapi saya mau yang kedua. Selain kita bangun kesadaran Christ in you, yang kedua kita harus apa saudara? Renewing of your mind, pembaharuan budimu saudara. Katakan amin. Amin. Baharui terus pikiran kita. Katakan sama-sama, saya harus baharui pikiran saya. Ada bahasa Inggrisnya? Saya nggak pintar bahasa Inggris, tapi saya rindu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Renewing. Nah, ini. But be ye transformed by the renewing of your mind. Katakan yes. Jadi kita harus memperbarui pikiran kita yang baru. Amin. Haleluya. Baharui terus pikiran kita saudara. Apa yang kita harus baharui? Sadari bahwa kita ini sudah menjadi cetakan yang baru. Bilang, saya sudah dicetak yang baru. Efesus berapa tuh? 4. Efesus 4 ayat 17. Jadi ini ayat menjelaskan ayat, katakan yes. Yes. Makanya saya bilang bukan kutipan khotbah, tapi ini kehidupan bagi saudara. Amin. Makanya kami bangun hidup kami untuk membangun hidup saudara. Efesus pasal 4 ayat 17 coba. Sebab itu, kita baca sama-sama 2, 3. Sebab itu katakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena apa? Kedegilan hati mereka, dan coba perasaan mereka sampai 23 aja. Mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ada lagi? Terus. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Terus. Karena kamu telah mendengar. Bukankah kita telah mendengar Dia? Amin. Mendengar tentang Dia, katakan amin. Kamu telah menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kedua, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ada lagi? Supaya kamu dibaharui lagi, renewing di dalam roh dan pikiranmu. Katakan amin. Katakan yes. Jadi saya dan saudara adalah ciptaan baru. Amin. Jadi yang pertama, supaya saudara benar-benar bebas dari dosa, dikatakan tadi, supaya engkau benar-benar merdeka, bangun kesadaran Christ in you. Yang kedua, renewing of your mind. Renewing of your mind, perbarui pikiran saudara. Amin. Yang ketiga saudara, coba kita buka Kolose 1 Korintus 1
1 Korintus pasalnya yang ketiga. Ayat 1. Ayat 1 sampai ayat 3. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dan aku saudara, belum semua, sekali lagi 1, 2, 3. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Dalam bahasa Inggris, carnal man, manusia daging. Yang ketiga, yang pertama apa tadi? Bangun kesadaran Kristus ada di dalam saudara. Christ in you, Christ in me. Yang kedua, perbaharui pikiran saudara, renewing of your mind. Yang ketiga, jangan lagi kita menjadi manusia daging atau carnal man. Jangan kita menjadi manusia carnal man, manusia daging. Mungkin saudara baru kali ini dengar istilah carnal man. Dalam istilah Alkitab saudara, carnal man, manusia kedagingan. Bilang sama-sama, manusia kedagingan. Ini menunjukkan kepada apa? Manusia yang masih hidup di dalam kedagingan, yang belum mencapai kematangan secara spiritual. Makanya kita temukan kadang-kadang di gereja ada orang kehidupannya kedagingan. Dia tiap minggu datang gereja, ibadah, menyembah, tapi kedagingan saudara. Wah, panjang lagi kalau saya mau bicara masalah kedagingan nanti. Saya akan sambung saudara. Tapi saya mau jelaskan ini secara tuntas bagi saudara, bahwa carnal man adalah orang yang masih hidup dalam kedagingan, di mana yang menunjuk kepada kehidupannya yang belum dewasa secara spiritual. Makanya saudara, nggak jaminan saudara rajin ke gereja. Bilang kiri kanan, nggak jaminan, bukan jaminan. Makanya bangun kesadaran. Kalau engkau bangun kesadaran, memperbaharui kehidupan saudara. Wah, kehidupan kita tidak lagi menjadi carnal man, tidak lagi menjadi manusia daging, bukan lagi menjadi manusia jasmania, manusia duniawi. Tapi yang kita kejar adalah manusia rohani. Amin. Kalau saudara baca dalam terjemahan asli, carnal man itu saudara, tadi sempat kita baca kalau nggak salah, itu diidentikan dengan bayi. Bayi saudara. Coba saudara perhatikan kalau bayi, dikit-dikit nangis, dikit-dikit minta perhatian. Bukankah sering kita temukan orang di gereja seperti itu? Minta diperhatikan. Saya nggak mau di gereja itu, soalnya saya nggak diperhatikan. Saya nggak diperhatiin. Lihatin kayak wajah saya gitu. Bang, kenapa? Kita datang ke sini saudara bukan mau minta perhatian. Katakan amin. Amin. Tapi kita mau didewasakan. Rohani kita mesti didewasakan. Gereja sudah terlalu lama saudara. Welcome, shalom, beri sapa, kiri 3, kanan kiri 3. Bukannya nggak boleh saudara,
Tapi fokus saya datang karena rohani saya mau didewasakan. Amin. Saya mau fokus. Orang gak nyapa, bodoh. Tapi saya datang, saya mau berjumpa dengan Yesus. Amin. Manusia rohani saya harus dibangun. Ya. Carnal man artinya bayi. Saya gak mau jadi bayi, susu terus. Tapi saya perlu solid food, makanan yang keras. Yes. Katakan yes. Yes. Firman Tuhan berkata di mana? Makanan keras itu untuk orang yang dewasa. Wah, kemarin saya baru khotbah 2 minggu lalu bicara tentang makanan. Nah, ini juga pasti nyambung juga dengan firman Tuhan. Jadi menurut Alkitab orang yang carnal man itu dianggap masih bayi, saudara. Bayi di dalam Kristus, saudara. Nah, sedangkan kita, Tuhan mau kita rohani kita semakin diperbarui. Kita harus mengalami kelahiran baru. Saya masih ingat dulu ada jemaat kami ya dia dari Bani Kedan, sama kayak Pak Audrey, sama kayak Bu Yuni, sama kayak siapa lagi yang kemudian percaya Yesus. Awal-awalnya dikit-dikit tiap kali ibadah rumah tangga penggembala mau kesaksian. Iya. Kesaksian apa? Puji Tuhan, setiap kali kesaksian dia ceritakan, Tuhan selalu menjawab doa saya. Maklum baru dibaptis kan, baru lahir baru. 2 tahun berjalan, 3 tahun mulai panggil penggembala mau konseling. Sekarang sudah nggak ada konseling. Saudara harus menjadi dewasa, saudara. Mau konseling. Saudara tahu konseling itu apa? Hanya membuang sampah. Ya. Tapi enggak ya. Orang yang konseling itu buang sampah. Dan saudara buang sampahnya kemana? Ke saya. Kan saya selalu bilang, masalah jemaat pasti jadi masalah gembala, itu pasti. Dan saya pasti doakan saudara. Tapi masalah gembala belum tentu jadi masalah saudara. Saya juga punya masalah. Tapi saya dewasa, saya harus take over itu. Nah, saya mau latih saudara supaya kedewasaan saya didelegasikan kepada saudara. Saudara jangan anak-anak terus. Jadi dia konseling Pak Bapak. Kenapa? Kok doa-doa saya sekarang udah gak dijawab? Ya iya, kalau masih anak-anak yang minta apa ya Tuhan kadang-kadang beri. Tapi Tuhan sedang memproses kehidupan kita. Gak selamanya Clay selalu minta apa-apa saya kasih. Supaya apa? Mendidik dia. Bahwa anak-anak coba kalau saudara didik, saudara apa-apa saudara kasih, dia gak akan terbangun mentalitasnya, pola pikirnya. Jadi anak-anak gampangan. Makanya kadang-kadang Tuhan gak menjawab doa kita. Biasa aja. Amin. Kalau Tuhan gak menjawab, tapi jangan kau cari ke dukun. Tuhan gak jawab, kamu cari alternatif. Bukan. Tuhan gak jawab, sebenarnya itu juga jawaban. Amin. Jadi Tuhan menjawab doa saya, saudara. Dia menjawab, ya, dia mengabulkan, iya. Kemudian dia mungkin menunggu. Dan tidak itu banyak orang berpikir, Tuhan gak jawab. Padahal itu juga tidak, itu jawaban. Katakan amin. Nah, ini saudara kadang-kadang gak tahu bahwa ketika Tuhan tidak menjawab, sebenarnya itu juga bagian dari jawaban Tuhan. Gak mau jawab doa saudara. Karena Tuhan tahu, saudara, kalau dia jawab terus doa saudara, saudara tidak akan pernah menjadi dewasa. Tapi Tuhan sedang mengajar kita, untuk kita terus bergantung. Ada ayat firman Tuhan, Yesus mengumpamakan seorang janda yang selalu tiap hari dia datang kepada raja-raja. Hakim, belalah aku, sampai dia bosan. Bukan artinya Tuhan juga mau bosan dengan saudara. Tapi Tuhan juga sedang melatih kesetiaan kita. Banyak orang waktu masih miskin, setianya minta ampun. Masih hari Senin, baru selesai hari Minggu nih. Masih hari Senin, udah tanya Pak Gembala, ada ibadah hari ini? Mantap. Jalan kaki masih jauh, cari Tuhan. Ngapain Cip? Ada ibadah hari ini? Nggak ada Cip, nggak ada Cep, nggak ada Bu, nggak ada Pak. Belum, ini kan masih hari Senin. Saya pikir ada ibadah.
Ya udahlah, ibadah aja kita di sini. Waktu masih susah, waduh, masih jalan kaki, cari Tuhan gila-gilaan. Tapi ketika sudah diberkati Tuhan, udah ada kendaraan motor, mobil, pesawat, siapa tahu ya. Udah mulai diberkati, wah. Kok nggak datang ibadah? Aduh, ini lagi touring. Lagi touring katanya. Waduh. Minggu lalu saya bilang gini, setiap pekerjaan yang saudara terima dari Tuhan seharusnya tidak membuat saudara jauh dari Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan pekerjaan itu untuk membuat saudara kemudian jauh dari Tuhan. Tapi banyak orang ketika sudah terima berkat, baik itu berkat pekerjaan, ekonomi mulai membaik dan sebagainya, kemudian mulai meninggalkan Tuhan. Makanya jangan heran, selalu ada konseling tadi. Akhirnya konseling. Kenapa? Karena dia nggak bisa dewasa secara rohani, nggak bisa men-take over. Karena kesetiaannya hanya karena sesuatu. Makanya saya bilang, jangan jadikan berkat, kekayaan, apapun itu tujuan hidupmu. Biarlah tujuan hidup kita Yesus Kristus. Amin. Kalau tujuan kita Yesus Kristus, berkat kekayaan akan selalu bersama-sama dengan kita, bahkan mengikuti kita. Amin. Karena Yesus adalah segala berkat. Dia berkata, segala hal yang di langit dan di bumi sudah diberikan di dalam nama Yesus. Sudah diberikan kuasanya dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, sudah hiduplah setia di dalam Yesus Kristus, maka segala berkat pun akan menyertai kehidupan saudara. Katakan amin. Makanya hari ini saya jangan timbul karena yang dalam hidup kita, pikiran daging. Amin. Tetapi kita harus menjadi spiritual man. Bilang, saya harus menjadi spiritual man. Spiritual mind, spiritual mind. Amin. Menjadi manusia yang rohani dan pikirannya rohani. Amin. Masih banyak ayatnya, tapi saya percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan. Katakan amin. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Mari, saya undang Ibu Gembala, kita menaikkan pujian Christ in You.